JN Boat School. Nah, beberapa bulan ini yang lalu saya baru baca tentang bukunya Warren Buffett. The Essays of Warren Buffett. Yang kayak ini. Nah, kalian bisa cari, bagus juga buku ini. Oke juga lah. Banyak tentang mindsetnya. Walaupun ada hitungan juga di akhir-akhir, cuma di awal-awal dulu, ya. Nah, apakah beli saham sama kayak kita beli rumah? Bisa jadi. Nih, ada saya highlight nih. Bunyinya ini kayak gini. Di surat Berkshire Hathaway Annual Letters. Buffett bilang kayak gini. We hope you instead visualize yourself as a part owner of a business that you expect to stay with indefinitely, much as you might if you own a farm or apartment house in partnership with members of your family. Iya, intinya kayak beli apartemen atau a farm, apartment house, itu berhubungan berarti kalau kita lihat itu cara berpikir untuk jangka panjang. Karena kan orang nggak beli rumah, nggak beli apartemen hari ini, besok dia jual. Urus suratnya saja lama. Atau enggak, dia beli kebun, beli peternakan, hari ini dia bangun susah-susah, besoknya dijual kan. Sayang juga tuh. Nah, kurang lebih tuh kayak gitu cara pikirnya. Ini artinya apa? Contoh kayak kita beli rumah, kita tahu nih harganya worth it 1,5 M. Kita tahu worth itnya 1,5 M. Terus tetangganya kita besokannya datang, dia bilang, Say, aku beli rumahnya ya 600 juta. Kaget kita kan, gila, kaget. Nah gitu. Atau tiba-tiba ada lagi tetangganya kita datang, yang satu tadi, yang kanan, yang kiri, dia yang, Say, aku beli rumahnya 4 M deh. Kaget juga kita, gila juga nih orang ya. Kurang lebih kayak gitu. Di saham itu sering terjadi seperti itu karena saham volatile, naik turunnya cukup ekstrim ya. Nah, tapi di saham kita jarang bersifat kaget atau tersinggung. Jarang, karena kita lebih dengar apa yang orang ngomong daripada apa yang kita tahu. Misal kita beli saham, kita tahu nih worth itnya itu 1.100 per lembar. Nah, 1.100 per lembar. Nah, market di aplikasi bilang, hey, bisnis yang kau beli hari ini 600 perak. Panik kita. Biasanya kayak gitu, panik kita. Anjir, turun. Nah, mulai panik. Yang jual bisa jadi jual. Nah, itu kenapa? Biasanya kenapa bisa itu terjadi? Karena kita nggak tahu worth it-nya kita punya barang itu berapa. Kan kalau kita nggak tahu worth it-nya kita punya barang, kita gampang dipengaruhi. Ini jualnya gini, ini jualnya gitu. Pertama itu, jadi tahu worth it-nya. Ini berlaku di sebaliknya, kalau dijualnya kemahalan. Bisa jadi kita tahu worth it-nya 1.100, tiba-tiba lagi 3.000, 4.000 kita jual. Ya, bisa juga sih kalau kita mau ambil untungnya. Tapi pikirnya kayak gini, kayak misalnya kita beli, kita punya peternakan ayam ini bertelur, sapinya hasilin susu, normal, segalanya lagi bagus-bagusnya. Karena tiba-tiba kita tahu, contohnya worth it 10 M peternakan kita, datang ini orang 30 M, tapi performa
kita punya sapi-sapi dan ayam-ayam bagus. Nah itu biasa agak bimbang. Nah, tapi selama kita nggak perlu uangnya banget, yang marginnya itu 20 M, ya kenapa kita harus jual? Kalau dari jualan telur sama jualan susu kita juga masih hidup, masih bisa hidup. Contoh, lagian kan juga kalau misalnya kita sabar tunggu bertahun-tahun, harga value peternakannya kita itu bakal sampai ke angka 40 M juga. Dan di saat dia worth it 40 M, akan terjadi orang yang tawar 80 kah, ada yang juga tawar misalnya cuma 15 begitu. Itu akan terjadi. Sama di saham juga begitu. Kalau di saham yang namanya penghasilan seperti telur sama susu itu dividen biasanya. Nah kalau selama kita masih bisa hidup santai-santai dari dividen, bisnis yang kita miliki juga runningnya normal, ya walaupun ada up and down tapi yang masih batas toleransi, kenapa kita harus jual di harga tinggi? Dan kenapa kita harus jual di harga rendah kalau misalnya kita lagi pegang, lagi punya? Nah, itu kan terjadi sebuah, kata kerennya itu disparsitas. Jadi ya nggak sesuai value-nya lah begitu. Nah kira-kira itu materi hari ini, sharing hari ini saya bisa bagikan bahwa kalau kita mau beli saham, coba kita lihat lebih panjang, kita lihat ke depan apakah masih memungkinkan untuk ini bisnis sustain atau tidak. Nah itu coba dipikirkan. Oke.